Shalom, selamat pagi. Saya Yustika, kelas B Pastoral Konseling, akan mendeskripsikan manfaat dari pelajaran sosiologi mulai dari pertemuan ke-9 hingga pertemuan ke-15. Pada pertemuan ke-9 membahas tentang kebudayaan dan masyarakat. Yang pertama, kita harus pahami adalah masyarakat, di mana masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama dalam sebuah kesatuan dari setiap anggota untuk bergaul dalam jangka waktu yang lama dan sama-sama membangun suatu kesatuan budaya untuk dijadikan pedoman di dalam kehidupan bersama. Adapun komponen-komponen masyarakat yang pertama yaitu interaksi sosial dan peranata sosial. Juga ada beberapa unsur universal yaitu sistem peralatan atau perlengkapan, termasuk sistem mata pencarian dan sistem bahasa, sistem kekerabatan termasuk sistem kesenian, dan yang terakhir sistem pengetahuan termasuk sistem religi. Berikut yaitu pertemuan 10 menyangkut tentang aneka budaya dan cara hidup. Manfaat dari mempelajari aneka budaya dan cara hidup, kita bisa mengetahui subkultur, kebudayaan tandingan, etnosentrisme, eksonosentrisme, dan relativisme kebudayaan. Pada pertemuan ke-11 kita mempelajari tentang ras dan etnik. Manfaat dari mempelajari ras dan etnik yang pertama menyangkut tentang ras, di mana kita bisa mengetahui bahwa ras merupakan suatu kelompok masyarakat atau orang-orang karena memiliki ciri-ciri biologis yang sama. Adapun tanda-tanda ras yang dapat diklasifikasikan di dalam ras yaitu bentuk badan, bentuk kepala, bentuk air muka dan tulang rahang bawah, bentuk hidung, warna kulit, warna mata, dan bentuk rambut. Manfaat untuk mempelajari etnis, kita bisa mengetahui bahwa etnis atau suku merupakan orang-orang yang dikategorikan dalam satu kelompok karena menghayati budaya yang sama. Pertemuan ke-12 kita mempelajari tentang gender dan seksualitas. Yang pertama kita bisa mengetahui apa itu seks. Seks merupakan kategori yang bisa membedakan jenis kelamin. Dan orientasi seksualitas yaitu merujuk kepada situasi seseorang yang mengalami ketertarikan terhadap lawan jenis. Dan manfaat mempelajari gender, kita bisa mengetahui bahwa gender merupakan sifat-sifat atau kekhasan yang berkaitan dengan seks. Gender juga merupakan suatu ciptaan manusia atau suatu kebudayaan yang sering dikaitkan dengan status ataupun peran. Dan di dalam gender ada juga beberapa feminisme yang harus kita ketahui, yaitu liberal, radikal, dan sosial Marxis. Pada pertemuan ke-13, kita belajar tentang institusi-institusi sosial. Manfaat mempelajari dari institusi-institusi sosial yaitu kita bisa mengetahui bahwa institusi sosial adalah bagian struktur dari masyarakat yang berfungsi memenuhi kebutuhan masyarakat di dalam berbagai bidang berikut yaitu agama, keluarga, pendidikan, dan juga kesehatan. Pada pertemuan ke-14 kita mempelajari tentang perubahan sosial. Manfaat mempelajari perubahan sosial sebagai pendidikan atau pelajaran bagi kita yang pertama yaitu kita bisa mengetahui apa arti dari perubahan sosial. Jadi perubahan sosial merupakan bentuk transformasi atau suatu bentuk perubahan di dalam masyarakat yang dapat mempengaruhi pola pikir ataupun tingkah laku dari waktu ke waktu. Dan juga manfaatnya kita bisa mengetahui sifat-sifat perubahan sosial yaitu yang pertama, evolusi dan revolusi, yang kedua, yang dikehendaki dan yang tidak, dan kecil dan besar. Adapun perubahan-perubahan sosial yang harus kita ketahui dan bermanfaat bagi kita yaitu bahwa perubahan sosial disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dan pada pertemuan ke-15 kita membahas tentang modernisasi. Manfaat mempelajari modernisasi kita bisa mengetahui bahwa modernisasi merupakan bentuk transformasi dari keadaan yang kurang baik menjadi keadaan yang baik dan dapat berkembang dengan terjadinya masyarakat yang maju, berkembang, dan makmur. Adapun manfaatnya yaitu kita bisa mengetahui ciri-ciri modernisasi.
Yang pertama, melemahnya kelompok masyarakat tradisional. Yang kedua, pilihan-pilihan pribadi yang sangat luas. Yang ketiga, pola-pola kepercayaan yang beraneka ragam. Dan yang keempat, berorientasi ke depan dan kesadaran waktu. Itulah hasil deskripsi saya mengenai pelajaran-pelajaran di sosiologi mulai dari pertemuan pertama atau pertemuan ke-9 hingga pertemuan ke-15. Terima kasih.